Halo guys, kembali lagi di channel Marvino Christian. Shalom guys, di video kali ini gue akan bercerita tentang kesaksian hidup gue, di mana ketika gue itu menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Ya, tentunya dengan cara yang sangat-sangat di luar dari kapasitas pikiran gue, tentunya dengan cara Tuhan yang sangat-sangat membuat gue itu sampai down dan juga hilang harapan hidup. Tapi di saat titik terendah gue, disitulah Tuhan malah memanggil gue. Dan Tuhan melawat gue dengan sangat luar biasa. Oke guys, jadi cerita ini sangat menarik untuk kalian semua dengar. Jadi tolong jangan skip video ini supaya tidak ada berkat Tuhan yang terlewat dalam kehidupan kita semua teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton video ini, kalian bisa sambil nyemil atau mungkin yang buat yang mau serius nontonnya, kalian bisa sambil duduk ya dan perhatikan dan juga mendengarkan dengan baik ya. Dan sebelum gue cerita, di sini gue tidak akan melebih-lebihkan ceritanya, gue tidak akan mengurang-urangkan ceritanya, gue akan cerita secara maksimal, sefakta dan sedetail mungkin. Jadi gue akan bercerita secara fakta, detail, dan juga semaksimal mungkin tentunya ya. Dan gue nggak menyalahkan siapapun di video ini, karena gue bercerita di video ini untuk menyampaikan bahwa bagaimana perjalanan gue sampai Tuhan memanggil gue dan gue menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan gue teman-teman ya. Semoga cerita ini bisa memberkati kalian semua dan langsung aja gue mulai ceritanya. Dalam nama Tuhan Yesus, let's go. Oke guys, jadi pada tahun 2024 ya mendekati beberapa bulan sebelum tahun 2025, gue itu masa-masa di saat gue itu masuk ke jenjang SMP, ya masih kelas 10 saat itu ya. Dan gue itu pindah sekolah sampai 3 kali, ya kan. Tapi pada sekolah sebelumnya, gue itu mendapatkan ya seorang cewek, ya yang tentunya dia itu lebih tua dari gua. 2 tahun lebih tua dari gua. Jadi kakak kelas gua lah, bisa dibilang seperti itu, ya kan. Ya mungkin guanya umur 16, dia bisa umur 17 ataupun 18. Ya jadi sekitar 2 tahun lebih tua, ya kan. Antara 17 ataupun 18, ya intinya lebih tua lah. Nah, dia sendiri orang Kristen, bahkan dia itu berasal dari kota yang mayoritasnya itu Kristen. Ya. Nah, dari situ dia itu suka sama gua ternyata. Dan gue mencoba untuk membuka hati untuk berpacaran. Ya, pertama kalinya gue itu berpacaran, ya mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah sih, tapi masih cinta-cinta monyet lah, ya kan. Masih cinta-cinta iseng lah, ya kan. Jadi gue memulai untuk ada hubungan serius, ya kan. Hubungan pacaran saat itu dengan si cewek ini. Kita sebut aja si cewek ini ya teman-teman ya. Nah, si cewek ini itu ya mempunyai keluarga yang bisa dibilang mungkin buat gue repot sih untuk menerima keluarganya teman-teman. Tapi dari situ gue bilang ya namanya gue cinta ya kan, apapun yang gue terima dengan apa adanya gitu kan. Nah dengan ekonomi dia yang di bawah gue, dengan kondisi keluarga dia yang mungkin membuat gue itu pusing, tapi gue tetap menerima dia apa adanya. Dan bahkan di saat dia itu ya ketahuan kalau dia itu nggak suka ke gereja ya kan, di kota dia yang seharusnya dia itu jadi orang Kristen dengan baik dan benar, dia malah jarang ke gereja, dia itu malah bolos ke gereja, malah malas ke gereja. Ya si orang tuanya ini nyuruh gue untuk bawa dia ke gereja. Akhirnya gue bilang ya gue akan bawa dia ke gereja ya kan, om tante gue akan bawa dia ke gereja, gue akan ajarin dia itu firman Tuhan yang baik dan benar, gue akan ajarin dia berdoa ya kan. Nah sampai pada singkat cerita, ya kan, gue itu rajin banget ngajakin dia ke gereja, rajin banget ngajakin dia berdoa. Tapi beberapa bulan kemudian, ya, setan itu mulai masuk ke dalam hubungan percintaan gue. Ya, ketika setan masuk dalam hubungan percintaan gue, disitulah terjadi yang namanya nafsu. Ya, dosa yang seringkali dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, ya, yang menghancurkan kehidupan mereka semua, teman-teman. Nah, di saat itu, benar-benar terjadinya itu bukan karena cinta, melainkan karena nafsu. Dan di saat itulah si cewek ini dan gua benar-benar buta total. Dan akhirnya kalah dengan godaan iblis dan juga nafsu. Ya teman-teman, dosa yang dilakukan itu adalah hubungan badan di luar nikah. Atau hubungan seks di luar nikah, ya kan, sex before marriage. Nah, yang seharusnya di Kristen sendiri, ya kan, di Kristen sendiri itu tentunya kita itu boleh melakukan hubungan seks itu sesudah terjadi pernikahan, sesudah pasangan itu saling diberkati di depan altar yang kudus, ya kan, dengan pendeta, disahkan oleh pendeta dan juga firman Tuhan. Ya, tapi di saat itu
pengalaman gue adalah gue kalah dengan dosa. Si cewek ini juga ya ibaratnya kalah juga dengan dosa, teman-teman. Kita sama-sama mau dan kita sama-sama buta pada saat itu. Nah, sampai itu dilakukan terus-menerus, dilakukan berulang kali, sampai pada akhirnya gue itu lupa dengan Tuhan, gue jadi malas ke gereja, dan pada akhirnya Tuhan itu memberikan sebuah tanda, ataupun memberikan sebuah karma untuk gue dan juga si cewek ini. Yaitu dengan cara, si cewek ini hamil. Pada saat si cewek ini hamil, teman-teman ya, disitulah gue dan cewek ini mulai panik. Kita bingung mau ngapain. Kita sampai doa, ya kan. Nah, di saat itulah teman-teman, gue itu mengandalkan Tuhan. Ya, di saat gue itu yang tadinya tuh gak ke gereja dan lupa sama Tuhan, gue malah bilang, Tuhan, saya butuh engkau gitu kan ya teman-teman. Manusia itu seringkali ketika dia itu lagi gak butuh Tuhan, dia itu ketika lagi senang ya kan, lagi ibaratnya kehidupan dia aman-aman aja, dia itu gak pernah doa, dia melupakan Tuhan. Tapi di saat dia itu lagi hancur kehidupannya, dia malah bilang, saya butuh Tuhan. Ya itu adalah hal yang kocak sih tentunya. Tapi gue harap kalian gak begitu. Gue harap kita bisa mengandalkan Tuhan di setiap saat, maupun kita lagi senang ataupun lagi sedih, ya kan? Karena Tuhan selalu ada buat kita, kapanpun itu dan dimanapun. Oke, lanjut ke ceritanya. Di saat gue itu berdoa, ya gue bilang, Tuhan, gue merasa salah. Tuhan, gue merasa salah. Gue udah kena batunya. Tuhan, kasih gue tanda peringatan untuk gue. Dan juga si cewek ini. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dari situ gue berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus gue lakukan? Gue nggak tahu harus bagaimana. Kalau ketahuan gimana, ya kan? Nah, teman-teman, pada ujung-ujungnya ya ketahuan juga oleh orang tua gue dan juga orang tua si cewek ini, ya orang tua dia. Dan pada akhirnya kita saling minta maaf, ya kan? Gue juga minta maaf juga dan gue bertanggung jawab. Gue bertanggung jawab dan juga keluarga gue, dari pihak keluarga gue itu bertanggung jawab untuk bisa merawat dan juga untuk bisa menikahkan gue dan juga si cewek ini. Nah, singkat cerita, ya itu udah perjanjian juga ya kan, bahwa pernikahan yang akan diadakan itu ya harus cepat tentunya teman-teman. Dan juga ibaratnya ya harus lancar. Namun si cewek ini tidak punya uang untuk menyumbang dalam pernikahan. Ya kalau di adat gue pribadi, karena memang ya gue dan si cewek ini beda pulau, adatnya juga beda. Tapi kalau di sini ya rata-rata dari pihak cowok ngasih, pihak cewek juga ngasih. Nah, tapi dari situ ya kita bingung tuh, akhirnya ya udahlah, karena papa gue juga ibaratnya merasa bertanggung jawab, jadi akhirnya papa gue bilang, ya udah, situ nggak usah ngasih, pihak cewek nggak usah ngasih, sepeser pun 1 rupiah pun nggak usah ngasih, biar kita yang nanggung biayanya 100% dari awal sampai bisa nikah nanti. Oke, setuju dari situ. Dan gue itu bilang, Tuhan, ya udah, pada akhirnya gue harus menikah dengan keadaan yang gak mewah, gue harus menikah dengan keadaan yang tertutup, gak bisa dikasih tahu ke banyak orang, ya alasannya juga membagongkan, ya. Terus gue harus gimana, Tuhan? Tuhan, ya gue rasa gue bisa menikah, tapi gue rasa gue gak bisa mengurus anak ini. Gue takut gue tidak bisa maksimal untuk menjaga dan merawat anak ini. Gue takut kekurangan ekonomi, gue takut kekurangan perhatian dan juga kasih sayang. Tuhan, tolong gue. Nah, teman-teman, di saat gue berdoa, itu tuh gue sendiri kondisinya. Karena mungkin si cewek ini lagi hamil dan dia tuh jarang ikut ke gereja. Gue ke gereja, setiap minggu gue jadi rajin ke gereja. Dan tahu nggak? Di saat si cewek ini kan beda 2 tahun sama gue ya. Dia itu saat itu lagi bersekolah. Dan gue itu udah ibaratnya cabut dari sekolah. Teman-teman gue itu drop dari sekolah. Ya kan, memutuskan untuk ya bekerja dan berumah tangga. Ya, tapi sebelum berumah tangga ya kan, di saat si cewek ini udah lulus dari sekolah, ya, dia itu ternyata 2 bulan setelah hamil, dia itu keguguran. Di saat dia keguguran, gue itu doa sama Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan kasih yang terbaik. Gue bilang kayak gitu teman-teman, karena gue bilang, dari awal gue itu doa, kalau gue itu bisa nikah, tapi gue takut untuk sampai si anak ini lahir, gue takut gue gak bisa maksimal dalam menjaga dia. Gue takut anak ini kelaparan, gue takut anak ini gak bisa hidup sebaik gua gitu loh. Jadi dari situlah terjadi keguguran ya. Dan saat dicek USG dan lain segala macam, orang tua si cewek ini panik. Si cewek ini juga panik. Pas tahu kondisinya itu, kandungannya itu udah kosong. Ya, mereka panik karena takut
anaknya itu tidak dinikahi oleh gue. Anaknya itu nggak jadi nikah oleh gue, ya kan? Ya, padahal dari pihak gue pribadi, dari diri gue sendiri, gue itu nggak ada sama sekali kepikiran mengundur pernikahan. Gue sama sekali nggak ada kepikiran untuk ibaratnya membatalkan pernikahan. Malah ya gue itu pengen ibaratnya cepat-cepat nikah lah, supaya gue tuh nggak pusing-pusing amat gitu kan. Tapi dari situ mereka itu panik, ya. Sampai ibaratnya orang tua itu saking paniknya dia bilang ya, ya udah terserah lah, mau nikah juga boleh, nggak nikah juga nggak apa-apa. Ikhlas gitu kan, dia ikhlas lah. Gue pusing dong, gue jadi bingung kayak, kok ini keluarga bisa ikhlas? Harusnya kan kalau tahu gini keluarganya nggak ikhlas dong, harusnya keluarganya ibaratnya makin nuntut gue gitu kan. Tapi kok kayak orang tua udah pasrah. Nah dari situ gue ibaratnya apa ya, terjadi keributan di saat dari pihak orang tua gue juga bilang kayak, oke, ini gimana jadi pernikahannya bla bla bla, dan akhirnya berantem teman-teman. Jadi si orang tua gue berantem dengan orang tua si cewek ini sampai 3 kali lebih. Yang nyesain, yang nengahin itu gue. Bayangin anak 16 tahun disuruh nengahin pikiran yang berbeda antara keempat orang tua gitu kan. Itu susah banget sih. Tapi puji Tuhan karena gue minta bantuan Tuhan, jadi segala perdebatan itu bisa gue selesaikan dengan baik. Nah, dari situ ya kan, di saat semuanya pada panik, gue bilang tenang aja, gue bakal nikah, ya kan, gue bakal nikahin, ya. Dan dari situlah mulai itu, gue ingin ibaratnya mencari kerja, ya kan, gue ikut kerja sama orang tua gue, dan gue juga cari rumah. Teman-teman, tadi gue pengen ngontrak, ya kan. Tapi setelah gue lihat ada rumah KPR, wah dari harga 500 juta ke 300 ke 200, gue cari yang paling murah, ya kan. Karena ya, gue bukan orang kaya, gue bukan ibaratnya orang yang ibaratnya hartanya banyak, teman-teman. Ya, gue orang berkecukupan, jadi gue cari rumah yang bisa gue huni, bisa gue bayar cicilannya per bulan. Dan saat itu gue menemukan rumah KPR, dan ya akhirnya udah pengen dibeli tuh, ya kan. Udah kasih tau ke orang tua gue juga, orang tua gue setuju, ya kan. Sampai pada akhirnya tinggal satu step lagi. Gue harus cari pendeta yang mau nikahin gue. Gue cari pendeta gue pribadi, ya kan. Pendeta di gereja gue. Saat itu dengan alasan tertentu mereka bilang mereka nggak bisa, lagi ada jadwal lain dan ini itu, ya. Terus gue bingung, aduh pendeta mana lagi nih mau nikahin kita? Kita masih di bawah umur, jadi ibaratnya pernikahan itu nggak sah atau nggak mutlak gitu tuh. Bingung gitu teman-teman. Nah dari situ gue akhirnya cari gereja lain, ketemulah gereja lain teman-teman. Nah si gereja lain ini itu bisa nikahin gue, tapi dengan syarat minta surat persetujuan pernikahan dari gereja gue yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi bentrok gitu kan, karena ibaratnya jemaat gereja A dinikahin di gereja B gitu kan. Nah tapi dari situ ya ribet juga tuh, sampai pada akhirnya gue keinget gue tuh punya saudara, punya om di Bandung, dia tuh pendeta, udah lama gue jarang ketemu, tapi gue tuh ibaratnya dikasih kayak hikmat, feeling untuk inget kembali dan untuk bertemu. Di situ gue langsung cari chat gue scroll, ya kan, gue cari pendeta ini, gue klik, gue telepon, halo om, apa kabar, gimana gitu tuh, Marvel pengen ketemu gini-gini. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Bandung. Ya, jadi pendeta ini lokasinya di Bandung. Gue ke Bandung sendirian naik motor malam-malam, kedinginan. Ya, subuh-subuh itu gue tuh berangkat, ya kan. Gue itu kedinginan teman-teman, ya kan. Sampai malam juga dingin, ya kan. Subuh dingin, siang dingin, pagi dingin. Di Bandung tuh bener-bener dingin total seharian. Ya, tapi gue nguatin hati, nguatin diri. Oke, gue servis motor, gue ngabisin 1 juta buat servis motor, ya kan. Gue pakai Scoopy. Gue juga perbekalan gue juga cuma 1 juta doang untuk biaya di Bandung nanti. Yang penting gue harus ketemu dengan pendeta ini, gue harus ngomong sedetail-detail mungkin supaya pendeta ini bisa bantu. Pada akhirnya ketika gue sampai Bandung dengan segala macam effort yang ada, ya dengan kedinginan total, gue akhirnya puji Tuhan bertemu dengan si pendeta ini, ya, om gue pribadi. Jadi gue bilang kayak, om, saya tuh gini-gini, aduh, ya kan, pada kaget, tapi dia bilang ya, puji Tuhan, om bisa bantu, ya kan. Karena kebetulan pendeta gue itu pendeta senior, jadi mempunyai kapasitas lebih untuk menikahi ya orang-orang yang terjadi seperti kayak gue ini, ya. Ya dia juga pengen bantu gue teman-temannya, apalagi kan gue saudaranya nih. Nah dari situ dia bilang, kamu tinggal ngomong aja ke si cewek ini, dan kamu tinggal ngomong aja mau kapan kita itu bimbingan pranikah. Karena harus secepatnya, jangan ditunda-tunda, harus melakukan bimbingan pranikah. Ya mungkin secara online ya, kita lewat Google Meeting ataupun Zoom, supaya nanti biar bisa pernikahan kalian itu lancar. Ya jadi nanti juga bisa tentuin sendiri kapan mau nikahnya. Nah, dari situ gue bilang ya, nikahnya nanti Januari om, ya kan. Januari aja lah, gini gitu kan. Masih ada ya sekian
beberapa bulan untuk gue itu bimbingan pranikah gitu kan. Nah, di saat semua udah kelar, gue itu ngasih tahu ke orang tua si cewek ini, gue bilang kayak, Om, Tante, ya gue udah dapat pendeta yang bagus nih, gini, dia tuh mau bantuin kita loh. Ya udah nanti Marvel berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ibaratnya bimbingan pranikah, ngajakin si anaknya Om Tante ini untuk mau ikutan nge-Zoom atau ikutan Google Meeting di sebelahnya Marvel untuk bisa sama-sama ngeliatin ibaratnya apa ya, bimbingan konseling pranikah gitu kan sebelum nikah gitu. Nah, dari situ gue pulang. Ya, gue pulang dari Bandung ke kota Cirebon, teman-teman. Ada hal nggak terduga yang terjadi. Ya, di saat gue itu udah effort, teman-teman, sesuai yang tadi gue udah ceritakan ya. Gue itu effort dan bertanggung jawab 101%. 101% gue itu bertanggung jawab untuk bilang, Tuhan, jangan sampai gagal, Tuhan, jangan sampai gagal, Tuhan, bantu gue, Tuhan, tolong gue. Ya, ada hal yang gak terduga terjadi. Ya. Tapi teman-teman, sebelum dari situ gue juga pengen ngasih tahu bahwa itu yang terjadi sama gue. Ya, ketika kondisinya itu sudah gugur, ya gue itu full effort tuh nyari kerja, nyari rumah, nyari pendeta, ya kan, nyari cara doa sama Tuhan ke gereja setiap saat sendirian gitu kan. Nah, kita flashback sedikit nih, apa yang terjadi sama si cewek ini ketika dia itu sudah keguguran. Nah, jadi si cewek ini ternyata malah bermalas-malasan di rumah. Ya teman-teman, awalnya gue mulai ngerasa kayak ada yang aneh nih, ada something. Tapi oke lah, gak masalah lah. Mungkin dia lagi capek atau gimana, tapi semakin hari, ya ada mungkin sekitar setengah tahun teman-teman, karena gue itu, kondisi gue pacaran itu 1 tahun pas, ya kan. Dan kondisinya itu pas kejadian itu tuh di pertengahan tahun, ya gue bilang ya masih ada beberapa bulan nih untuk bisa sampai ke bulan Januari untuk kita itu bisa nikah. Tapi kok kamu malah diem-diem aja? Kok malah ibaratnya gak ngapa-ngapain di rumah itu kayak tidur setiap saat, ya kan, cuma nyuci baju, cuma ya bantuin rumah tangga gitu kan. Tapi ya itu pun jamnya berantakan teman-teman. Masa ada orang nyuci baju jam 12 malam? Ya, setiap hari. Dan subuh-subuh dia tidur, ya kan, bangunnya sore. Makan, nyuci baju, tidur lagi, ya kan, bangunnya sore main HP itu doang gitu loh. Itu gue melihat jam tidur dia berantakan. Di saat gue itu ngajakin ketemu, gue tuh ngajakin ke gereja, orang tuanya tidak mengizinkan gue untuk mengajak si anak cewek ini berpacaran lagi dengan gue. Ya, jadi mereka tuh jaga jarak karena mereka takut untuk terjadi hal yang seperti dulu, ya kan. Jadi mereka ini mulai ibaratnya membatasi gue untuk bertemu dengan si cewek ini. Ya, mentok-mentok ya gue harus mampir ke rumah si cewek ini untuk gue itu bisa bertemu, teman-teman ya. Jadi sampai-sampai gue itu ada komsel ataupun komunitas rohani di gereja, ataupun ketika hari Sabtu atau Minggu gue itu ke gereja, gue itu sangat-sangat susah, 99% kesusahan untuk ngajak si cewek ini ke gereja. Yang padahal gue tahu waktu untuk menikah itu sudah semakin dekat. Kalau ini cewek itu nggak gue ajakin ke gereja, dia nggak mengenal Tuhan, bagaimana cara dia bisa dapat bimbingan rohani yang bagus? Bagaimana cara dia bisa menjadi istri yang baik gitu kan? Sedangkan gue pribadi ke gereja sendirian untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, bantu saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bagus, untuk bisa menjadi suami yang baik nantinya, gitu kan. Tapi, si cewek ini malah dengan santainya, dia itu, ya, merasa dia nggak butuh Tuhan. Dia ngerasa kayak, ya udah hidup bakal berjalan gini-gini aja, dan dia di rumah, yaitu seperti tadi yang gue bilang, jam tidur berantakan, ya kan, tidur seharian, terus kerjanya cuma main game doang, ya kan? Sampai pada akhirnya gue itu cerita ke orang tuanya. Dan sampai orang tuanya itu bilang, ya kan? Bapaknya itu bilang, itu ngechat ke gue, ya kayak, ya emang si, ya kita sebut aja anaknya kan. Ya anak ini memang dari dulu saya itu tinggal kerja. Saya tinggal kerja karena saya sibuk kerja dan saya kasih mereka HP. Ya saya kasih mereka HP dan akhirnya mereka main HP di rumah seharian. Nah, itu mungkin udah jadi kebiasaan lama. Dan mungkin malah muncul lagi kebiasaan lama itu di saat sekarang. Memang susah menghilangkan kebiasaan lama, pasti dia akan kembali lagi gitu kan. Jadi kayak bapaknya sendiri itu mengonfirmasi gua, ngasih tahu gua bahwa kebiasaan anaknya ini dulu tuh main HP. Dan kebiasaan main HP ini gak akan pernah hilang. Nah, itu gue baru sadar ketika dia ngomong tersebut gitu, teman-teman. Dari situ gue bilang kayak, aduh Tuhan, ini ada apa lagi Tuhan? Kok si cewek ini jadi susah untuk gue ajak ke gereja? Kok si cewek ini jadi susah untuk gue ajak untuk ngobrol sama pendeta? Gue sampai ngasih nomor si cewek ini ke pendeta, pendeta itu ibaratnya follow up, tapi dia ini malah gak ngebales si chat pendeta gue. Bayangin, sangat tidak sopan bukan? Ya, gue udah bilang kayak,
tolonglah balas chatnya, tolonglah gini-gini, tapi dia tuh nggak mau balas. Seolah-olah dia itu nggak peduli akan pernikahan yang mau dilangsungkan dengan gua. Seolah-olah dia itu tidak melihat effort gua ke Bandung, effort gua nyari pendeta, effort gua nyari uang, effort gua nyari rumah, dan ini itu dia nggak lihat. Dari situlah mulai terjadi dingin. Ya dingin tuh dalam artian hampa. Gue bingung arahnya mau kemana. Kayak ada tembok-tembok yang seiring waktu itu makin menutup semua jalan. Dari situ teman-teman, ya, gue mulai ngerasa kayak Tuhan, saya tuh bingung kenapa bisa kayak gini. Ini mau nikah loh Tuhan. Kenapa si cewek ini kesehariannya malah kayak gini? Kehidupannya malah kayak gini. Malah hancur kehidupannya. Kesehariannya malah berantakan. Jam tidurnya malah berantakan. Ya, kenapa Marvel nggak bisa bawa dia untuk bisa ke gereja? Kenapa orang tuanya hilang kepercayaan sama Marvel sampai anaknya ini nggak bisa dibawa ke gereja? Dan kenapa orang tuanya sibuk kerja sampai anak ini ditelantarkan di rumah dengan HP-nya? Sampai-sampai dia seharian cuma main game doang, Tuhan. Terus Marvel harus apa? Kalau orang tuanya nggak ada waktu dan sibuk kerja, nggak bisa ngajak ngomong ini anak, ya kan? Terus Marvel juga nggak bisa ibaratnya ngajak ngomong ini anak, nggak diizinin untuk keluar bareng, untuk ibaratnya ke gereja bareng. Terus siapa yang mau ngomong? Terus siapa yang mau ibaratnya ngasih tahu bimbingan gitu loh? Pendeta dia nggak mau balas kontaknya kan, chatnya nggak mau dibalas, orang tuanya juga sibuk, gue juga dilarang untuk ketemu sering-sering, ya kan? Sampai gue bilang, Tuhan, terserah Tuhan deh. Ini hal yang mustahil dilakukan oleh saya. Hal yang mustahil dilakukan oleh manusia dengan cara mengubah hati dia. Cuma Tuhan yang bisa membuka hati dia sendiri. Gue bilang kayak gitu sama Tuhan, dan gue bilang, Tuhan, gue serahkan dia sama Tuhan. Gue serahkan si cewek ini sama Tuhan. Dan akhirnya, ya teman-teman, kita balik lagi ya kan, setelah tadi itu ya. Jadi kalian tahu ya, di saat gue itu lagi effort untuk menikahi, gue lagi effort untuk ibaratnya apa ya, dalam pernikahan, supaya nggak gagal, si keluarga cewek ini malah ibaratnya santai-santai aja. Orang tuanya santai-santai aja, ya kan, nggak ambil pusing, si cewek ini juga santai-santai aja. Lebih ke arah mikirin ya, nggak terjadi apa-apa. Sedangkan orang tua gue sampai nangis-nangisan, mikirin bagaimana cara dapat uang yang cukup untuk beli emas, untuk beli rumah, ngeredit rumah, ya kan, biaya pernikahan, gaun, dan lain-lainnya. Ya. Dan gue cari segala macam cara. Cari rumah, gue cari kerjaan, ya kan. Sampai pada akhirnya, kita balik lagi ke tadi setelah gue pulang dari Bandung, ya. Itu udah beberapa bulan mendekati bulan Desember ya, bulan ini ya teman-teman ya. Jadi mau tahun baru juga, ya kan, udah deket bulan Januari lah, udah deket mau nikah ya kan. Ya, gue balik, gue bilang, ada kabar bahagia. Ya, jadi gue bilang, jangan takut, jangan khawatir, kita akan berhasil menikah. Tapi tau nggak reaksi cewek ini gimana? Datar, flat, dingin yang sepertinya tadi gue bilang ya kan, hampa. Di situ gue malah bilang kayak, Tuhan, kok ada something yang gue rasain ya? Kok kayak ada perasaan gak enak ya? Gue doa terus menerus teman-teman. Gue itu sampai bikin mesbah doa. Ini teman-teman, ini gue kasih lihat fotonya. Ini gue bikin mesbah doa ya teman-teman. Karena gue itu ibaratnya apa ya? Bilang, gue tuh butuh hadirat Tuhan lebih lagi. Karena gue merasakan hal ataupun perkara masalah-masalah yang datang ke gue di depan mata gue. Itu gue bilang kayak, Tuhan, ini masalah kayaknya bukan ibaratnya apa ya? Gue nggak sanggup deh. Gue nggak bisa ngelakuin dan nyelesain masalahnya sendirian gitu kan. Ini kayak masalah, ini kuasanya tuh besar banget gitu loh. Sampai gue sendiri tuh nggak tahu mau ibaratnya ngandalin siapa selain Tuhan. Dari situ gue berdoa, gue kencengin saat teduh gue kencengin doa gue, ya kan. Dan apa yang dilakukan si cewek ini ya, tidur seharian. Ya, gue sampai beli kuota setiap saat, ya kan. Gue video call setiap saat, ya kan. Gue ajakin ngechat dan ngobrol, tapi seiring waktu, dia itu mulai dingin chatnya. Dia itu mulai nggak balesin chat gue. Dia berfokus ke game. Ingat ya, seperti kebiasaan lama, dia itu berfokus untuk main HP. Ya, balik ke kebiasaan jelek dulu. Ya, dan parahnya kan ini udah mau nikah loh. Masa orang tuanya nggak peduli? Masa cuma gua doang yang peduli? Masa cuma Tuhan doang yang ibaratnya harus ngasih batunya langsung? Ya, itu yang bikin gue itu kayak greget setengah mati, teman-teman. Tapi gue bilang kayak, Tuhan, saya tuh udah hampir mati ngatasin semua ini, Tuhan. Saya nggak tahu harus gimana lagi, saya nggak tahu harus ngapain lagi. Saya serahin semua sama Tuhan. Dan teman-teman, lanjut ya ke tadi yang ketika gue pulang dari Bandung,
Ya, ketika gue bawa kabar bahagia dan reaksinya itu biasa aja, terjadi hal yang nggak gue duga-duga. Singkat cerita, karena itu kondisinya lagi video call dan gue lihat dia itu nggak ladenin gue, dan gue itu lihat dia itu asik-asikan tiduran dan main HP, ya gue itu bilang kayak, bangun woi, ibaratnya doa ataupun apa gitu loh. Kenapa sih gini-gini gitu kan? Dan gue bilang gitu kan, kayak kok kamu jadi kayak gini sih, jujur ya. Dan gue bilang gini, jujur ya, gue itu, ini bahasanya kan bukan gue lu ya, dulu kan bahasanya beda ya teman-teman, kalau orang pacaran kan beda ya. Gue itu ngerasa bersalah sama Tuhan. Gue ini ngerasa bersalah sama Tuhan loh. Karena kita itu udah ngelakuin seks di luar nikah. Karena kita tuh udah ibaratnya apa ya, hubungan badan di luar nikah, dan gue ngerasa salah. Andai dari dulu tahu kalau ini akan terjadi, gue lebih baik gak pernah pacaran. Karena iman kita belum siap. Gue menyesal teman-teman. Gue bilang kayak Tuhan, gue menyesal Tuhan. Gue ibaratnya sampai di titik saat itu juga, yang di titik dimana gue itu harusnya ya beberapa bulan lagi nikah dan semua masalah itu udah terselesaikan. Gue bilang kayak gitu sama si cewek ini. Si cewek ini malah ambil ke hati. Dia menyangka gue itu menyesal bertemu dengan dia gitu loh. Dan akhirnya dia ngambek. Ketika dia ngambek, gue bilang kayak, kebetulan dia tuh lagi minjem laptop gue, dan gue bilang, gue pengen ke rumah lu buat ngambil laptopnya nih, ya kan, gue butuh laptopnya. Akhirnya gue ke rumahnya dia. Ketika gue sampai di rumah dia, teman-teman, dia itu ngasih laptop dari gerbang, ya kan, ini kan halaman rumah, ini gerbang, dia ngasih keluar gerbang, dia gini, dengan muka jutek. Gue ambil, gue tanya kenapa, ya kan. Akhirnya bincang-bincang tuh, ya kan, ya dengan dia lagi ngambek, gue bujuk, dan gue bilang kayak, kenapa coba? Kamu tau gak sih, kamu tuh belakangan ini tuh kayak gini, ya kan, tidur gak bener, ya kan, aktivitas gak jelas, ya kan, kamu jarang doa dan lain-lainnya. Mau kayak gimana? Kita mau nikah loh. Aku tuh udah effort lagi. Waduh, keceplosan lagi. Ya, gue tuh udah effort loh, ya kan. Ya, tapi dari situ dia tuh kayak mukanya tuh nggak ada respect. Nggak ada naruh respect sedikit pun saat gue lagi ngobrol. Mata dia tuh jelalatan kemana-mana. Kayak ibaratnya kayak orang yang gak menghargai, teman-teman. Bayangin, kalau orang lagi ngobrol, A to A. Mata sama mata, ya kan. 4 mata, ya kan. Ya, mata ke mata, dan juga ibaratnya menghargai, nggak main HP, ataupun nggak lihat sana-sini, nggak ngotak-ngatik kuku, ataupun nggak mainin rambut, dan lain-lainnya. Tapi di saat itu dia bener-bener ibaratnya nggak respect sama gua. Dia mainin rambut, dia ibaratnya ada kucing lewat, dia ambil, ya kan. Jadi kayak, ibaratnya, pokoknya dengan berbagai macam cara, dia itu kayak nggak mau lihat mata gua. Di saat itu gua langsung mikir kayak, aduh, ini anak, dari tadi gua ngomong, jangan-jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak fokus nih. Gua tuh dalam hati udah bilang, waduh, kok dia udah gak respect sama gue. Dan gue dari situ, karena mata dia jalan kemana-mana, gue naikin dagu dia, gue giniin, ya kan. Gue tuh gak nyekek, teman-teman. Ya, gue gak nyekek dan gue gak kasar. Gue tuh giniin dia, ya. Gue naikin dagunya, supaya apa? Supaya tadi, mata sama mata. Ya kan, bukannya mata sama mata, dia malah ibaratnya ngira gue kasar dan dia nampar gue, pak! Gue ditampar, teman-teman. Ya, ini kalau teman-teman gue denger ceritanya, ketawain gue semua, teman-teman. Gue ditampar, ya kan, dengan keras. Gue kaget. Gue nanya, kok lo bisa mukul calon suami lo sendiri? Nah, dari situ gue udah ibaratnya gue kesel. Karena dari tadi gue ngomong gak diperhatiin, ketika gue naikin dagu dia malah nampar, langsung lah gue kesel. Dan gue bilang, gue pegang tangan dia, teman-teman. Karena gue bilang, kenapa? Kayak dalam hati tuh kok bisa tangan ini tuh nyakitin gue gitu loh. Yang seharusnya gue itu effort dengan dia, ya kan? Tapi dia malah nyakitin gue dengan tangannya gitu kan. Gue pegang tangan dia, dan ibaratnya dari situ dia kayak ronta-ronta gitu kan. Ngomong gue tuh kasar lah, ngomong gue tuh inilah itulah, dan gue dari situ gue bilang kayak, gue nggak tahu harus gimana. Dan gue itu nggak pernah ibaratnya nggak gentle, temen gue gentle, gue telepon orang tuanya kayak, halo, ini lagi berantem gini, tolong ke rumah dulu gini. Gue telepon orang tuanya datang lagi kerja kan, dia pulang, ya kan, ibaratnya ya itu udah mau mendekati jam pulang kerja sih, dia pulang lebih awal gitu kan. Ibunya pulang, dan akhirnya ibaratnya kayak nyuruh gue keluar dulu, nyuruh gue pulang dulu, teman-teman. Ya, gue di situ berantem dengan ibaratnya dengan adiknya juga, ya kan. Gue itu marah karena ya ini urusan rumah tangga gitu kan, urusan pasangan, kenapa dia ikut-ikutan gitu kan. Ya dia kakak saya, dia gini-gini, ya udah silakan antum urusin gitu kan. Gue dalam hati kayak gitu, teman-teman. Karena gue udah bilang kayak, ini loh kakak lu tuh nggak nge-respect saat ngomong dengan pasangannya, ya kan, dengan cowoknya gitu kan, dia nggak respect. Ya, kok bisa gitu nggak sedewasa ini. Dan gitu gue kayak dalam hati gue pulang tuh kayak mikir kayak, Tuhan, apa yang terjadi? Kok bisa
si cewek ini yang tadi dalam masa-masa awal pacaran 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kayak ibaratnya berjalan dengan lancar, penuh cinta, kok sekarang penuh dengan hal-hal yang membuat gue sampai kebingungan kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, dari situ seminggu dia itu nggak ngechat gue. Gue ngechatin dia nggak balas chat, dan ibaratnya selama seminggu itu gue bener-bener heran. Ya, gue bener-bener ibaratnya ngechatin terus sampai gue baru tahu ternyata dia itu selama seminggu tuh nggak di rumah aja. Dia ibaratnya pergi sendirian, nggak ngabarin gue dan lain-lainnya. Gue jujur gue terpukul dan gue sakit hati. Dari situ gue berbagai macam cara gue lakuin supaya gue tuh bisa balikan, berbaikan sama dia. Nah, dari situ pas pagi-pagi gue bangun, suatu pagi gue bangun teman-teman. Gue itu ngelihat IG gue, itu foto-foto kolaborasi dengan dia dihapus dari akun IG dia. Dari situ gue nanya, kenapa? Kok bisa kayak gini? Akhirnya dia kayak gak mau jawab, teman-teman. Dia tuh kayak ibaratnya gak respect gue juga. Di chat itu dia gak mau jawab. Pada akhirnya gue ibaratnya bingung. Dan gue kayak pagi-pagi gue kayak takut gitu kan. Gue ngerasa takut, kayak takut putus, takut gagal nikah gitu kan. Gue panggil mama gue bilang, "Mah, tolong anterin gue ke rumahnya," gitu kan. Gue pagi-pagi anterin ke rumahnya. Gue tahu dia tuh lagi aktif, teman-teman. Gue ketok-ketok rumahnya. Kebetulan di situ yang tinggal tuh ibaratnya ada kakeknya juga, ada omnya juga gitu kan. Ya itu keluarga tuh semua masih pada hidup, nggak mati, teman-teman. Gue yakin orang di dalam rumah tuh nggak mati, masih pada hidup. Dan apalagi si cewek ini tuh ibaratnya masih on gitu loh. Ya kan gue tahu gitu kan. Mama gue gedor-gedor 30 menit panas-panasan. Ya, itu nggak dibukain pintunya. Gue sengaja ngumpet supaya kalau gue yang gedor-gedor kan ibaratnya nanti si cewek ini nggak mau kan. Jadi gue sampai minta tolong mama gue loh. Ketika gue melihat si orang rumah ini gak ada yang respect sama gue, dan si cewek ini gak respect sama ibu kandung gue, sama mama gue, yang udah ngebiayain pacaran gue dan juga dia, udah ngasih dia banyak barang, banyak pakaian dan lain-lainnya. Ketika gue melihat si cewek ini gak menghargai ibu gue, guys, gue kesel setengah mati. Gue udah emosi puncak. Dari situ gue bilang, gak ada cara lain, "Mah, ketemuin sama mamanya." Ya kan, mama si cewek ini ketemuin sama si ibunya cewek ini yang lagi di tempat kerja. Akhirnya kita samperin tempat kerja si mamanya cewek ini, teman-teman, ya kan. Kita panggil aja ibunya kan. Si ibunya cewek ini tuh lagi kerja, dan gue bilang kayak, "Tolong bantuin kita dong, ini Marvel tuh selek sama dia. Dia tuh kenapa sih setiap kali tuh kayak gimana?" Dan akhirnya cerita-cerita di situ. Jadi ya cerita banyak lah di tempat kerjanya. Dan gue bilang kayak, "Tolongnya bantuin Marvel, nanti kalau misalnya udah pulang, tolong omong ke si cewek ini bahwa Marvel tuh udah mau nemuin kerja, udah mau kerja loh. Terus juga udah ibaratnya apa ya, udah nemu pendeta loh, sampai udah ke Bandung loh. Sampai ibaratnya udah mau beli gaun pernikahan loh. Sampai mama tuh udah mau beliin cincin nikah loh. Ya kan, tolong kasih tahu, tolong gitu kan. Bales chatnya Marvel gitu kan. Kenapa foto-foto di IG dihapus?" Gue minta tolong ke ibunya si cewek ini untuk ketika dia pulang, dia bisa ngobrol empat mata dengan anaknya untuk ya menjelaskan bahwa gue itu ya udah melakukan segala macam effort yang baik. Nah, tapi pada singkat cerita, gue tahu ternyata si ibunya ini tidak ngobrol. Gue hancur hatinya. Gue bilang gue nggak respect, ya kan? Ya ini gue nggak boleh ngomong kasar ya guys ya teman-teman. Jadi gue kayak ibaratnya, aduh, kok bisa ini orang gitu kan? Ini kok bisa ibunya udah gue kasih amanat, dia itu nggak ngelakuin. Dikasih amanat suruh ngejaga cewek ini ketika ibaratnya dia lagi hamil, taunya dia sibuk kerja. Disuruh ibaratnya dikasih amanat ketika anaknya lagi berantem, dia malah ibaratnya nggak ngelakuin. Gue bingung dong guys. Dari situ gue ngelakuin berbagai macam cara. Gue ibaratnya sampai gue itu mesen Grab, ya kan? Mesen Grab, ya gue pesan makanan, gue pesan es krim. Dari Grab itu ibaratnya gue itu bayarnya pakai QRIS. Tapi singkat cerita pas nyampe depan rumahnya dia, ya kan depan rumah si cewek ini, gak bisa bayar tuh. Akhirnya gue bilang, "Mas, tunggu di sana ya, gue kayak ke sana." Akhirnya gue ibaratnya bayar si makanan dari Grab tersebut, dan akhirnya ibaratnya si cewek ini buru-buru masuk, teman-teman, bawa es krimnya. Ya gue panggil-panggil, syukurnya dia keluar, dan dia langsung ngasih es krimnya. Dia bilang, "Nih, lain kali gak usah ngasih." Terus itu gue bilang, "Kenapa kayak gini dong? Tolong, aku pengen ngomong." Keceplosan lagi. "Tolong, gue pengen ngomong," gitu kan. Bukain pintu. Akhirnya dia bilang gak ada kunci. Padahal kunci rumahnya ada, teman-teman, digantungan gitu kan. Tapi dia malas ngambilnya. Dengan alasan itu punya omnya lah, itu punya kakeknya lah, nggak tau lah. Nah, dari situ, lucunya adalah gue itu manjat pagar, disuruh manjat pagar rumah dia. Kesekian kalinya. Jadi udah banyak banget
dia itu ibaratnya apa ya, nyuruh gue itu manjat pagar, teman-teman. Akhirnya gue manjat pagar, gue minta maaf. Gue sampai berlutut. Ya, ini gue sampai berlutut, gue minta maaf. Ya, kalau ada kesalahan gue minta maaf, gue pengen perbaikin. Ya, akhirnya bla 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 bla, gue bilang masih kesel nggak gitu kan. Oke, kalau udah nggak kesel, clear ya. Akhirnya gue pulang, ya kan. Ketika gue pulang, dia ngechat gue, dia masih kesel. Nah, itulah teman-teman. Gilanya adalah kenapa orang negatif itu masih ada. Karena sebelum gue pulang, gue doain rumahnya itu loh. Karena gue ngerasa di rumah itu ada orang yang negatif yang membuat dia itu bermalas-malasan. Gue doain dalam nama Yesus ke seluruh sudut itu kan. Tapi tetap, pada akhirnya dia kalah dengan orang negatif di rumahnya itu. Dan dia malah ibaratnya kepancing untuk mengatakan hal-hal yang ya bikin gue tuh sakit hati. Dia bilang dia masih kesel lah, gini-gini lah dan itulah. Dan akhirnya berjalan beberapa hari, gak sampai seminggu, beberapa hari ya, sehari 2 hari setelah gue itu baikan, ya, gue itu mampir ke rumahnya terus, gue kasih minuman, es teh, ya kan, capcay, ya kan, dan juga makanan, gue tuh ngasih banyak banget, ya kan, pagi, siang, malam, iya, bener, gue ngasih pagi, siang, malam, pagi di saat dia mau tidur, ya kan, dia kan jam tidurnya pagi nih guys, gue bawain nasi kuning, sore dia bangun, ya mau beli apa? Gue akan siap-siap, gue naik motor, wah gue cabut, gue beli makan, gue beliin. Malam masih lapar, calling, ya kan, gue beliin lagi. Tolong ini istri gue kalau dia jangan cemburu ya, ini maklum lah. Yang mantan gue tuh kurang menghargai gue. Jadi di saat itu, gue udah melakukan banyak sekali effort untuk bikin dia tuh seneng. Sampai gue beliin barang, gue beliin kutek, gue beliin pakaian, gue beliin makanan yang dia suka, ya kan. Dan itu isinya tuh ibaratnya kamar dia, isinya tuh barang-barang dari gue. Kalau dihitung-hitung 50 lebih, 50 ibaratnya jenis barang itu ada di kamar dia. Segitu banyaknya barang. Ya, barangnya dari yang kecil sampai yang besar tuh banyak banget, ya kan. Dan karena gue itu orangnya royal, sering memberi gitu kan. Ya kan. Iya, gue tuh loyal, jadi ketika gue loyal ya gue akhirnya beri apapun yang bisa gue beri untuk dia gitu kan. Akhirnya bikin dia senang gitu kan. Sampai pada akhirnya teman-teman, tepatnya di hari Kamis ya. Di hari Kamis malam, yang tadinya itu dari pagi sampai sorenya itu gue bawain makanan seperti biasa dan baikan, tiba-tiba si cewek ini ngechat gue dan ngajakin kalau kita putus gimana ya. Gue kaget lah, siapa yang gak kaget teman-teman, udah ngelakuin effort banyak ya kan, tiba-tiba si cewek ini, calon ini ngajakin putus. Wah kaget, gue langsung ibarat keringet dingin, panik, gue sampai bilang kayak ayolah jangan putus lah, apa sih yang diseselin gitu kan, ya kan, baik ya kan, gue orangnya baik gitu kan, gue juga orangnya ibaratnya tanggung jawab dan lain-lainnya gitu kan. Ya dia bilang putus aja, dia bilang takut nyesel, banyak yang kalau udah habis nikah tuh nyesel. Ya kan gue nanya, apa nyeselnya kalau habis nikah sama gue? Gue orang yang bertanggung jawab, gue orang yang dekat sama Tuhan, ya kan. Gue pengen ibaratnya memperbaiki semuanya gitu loh, ayolah, ya kan. Dan pada akhirnya gue takut dia itu nggak ngeladenin gue tuh mutusin, gue bilang, gue pengen datang ke rumah dia. Dan dia bilang, dia lagi main game. Kalau sampai dia datang ke rumah gue, dia itu akan mutusin gue. Ya, dia bilang, jangan datang ke rumah. Kalau datang ke rumah, tak putusin. Ganggu aja orang lagi main. Waduh, gue diomongin kayak gitu teman-teman. Siapa yang gak makin panik? Akhirnya gue panik, tapi sebelum gue ibarat datang ke rumah, lagi-lagi gue itu malah dengan anehnya, gue itu beliin dia makanan. Gue beliin capcay, gue beliin es teh manis, gue beliin dia susu. Masih inget gue itu ya. Dan akhirnya gue sampai ke rumah dia naik ada di mana? Di depan gitu kan, karena dia dengar suara motor gue. Dari situ yang bukain pintu, yang bukain gerbang, ternyata mamanya. Ketika mamanya bukain gerbang, puji Tuhan gue disuruh masuk. Ketika gue masuk, gue ngeliat si anak cewek ini lagi di kamar, lagi ngapain coba? Tiduran, main HP, dengan rebahan dengan santainya. Ketika gue masuk ke kamar, gue duduk di kasur, ya kan? Ada kebetulan kasur bawah, jadi gue duduk. Gue nanya, kenapa? Ya kan, gue ngomong dengan santai, dengan lembut. Teman-teman bayangin orang abis stres, ya kan? Abis senang, dibuat stres, dibuat panik, dibuat gelisah, tiba-tiba datang, disuruh ngomong dengan lembut. Gimana coba, itu kesabaran gue tuh bener-bener tebel banget. Ya, sampai pada akhirnya gue tuh ngajakin dia ngobrol, ya kan, gue ngajakin dia mau gimana hubungannya dan gini-gini, dia bilang mau putus. Jadi gue nanya, maksudnya hubungan kita kayak gimana? Ya putus. Kok gitu sih? Ya kamu gini-gini, ya kan? Dia bilang gue kasar, dia bilang gue nggak jelas. Dia bilang gue dengan berbagai macam alasan yang gak masuk akal, yang tidak fakta, dia ngomongin kalau gue tuh seperti ini dan seperti itu. Ya, padahal gue tidak seperti ini dan tidak seperti itu gitu kan. Tapi dia ngomongin ya kayak gitu teman-teman. Seperti itu dia ngomongnya. Nah, dari situ gue langsung bilang bahwa
Gua 1 jam. Jadi gue di situ tuh 1 jam lebih. Tapi tau nggak, selama 1 jam gue ngobrol, 90% gue ngobrol, dia tuh cuma balasnya 10% doang. Dan dia balasnya dengan cara main HP. Ya, ya ada saat itu dimana mamanya itu masuk, lagi video call sama bapaknya. Ya bapaknya harusnya tahu nih, ada gue lagi ngobrol, dan ibaratnya kejadian itu sangat-sangat krusial. Karena di ujung tanduk nih, hubungan pacarannya di ujung tanduk, mau putus gitu kan. Tapi bapaknya pun gak peduli. Itu gue kesel, teman-teman. Nah, akhirnya gue 4 mata ya kan, walaupun 2 matanya itu di HP, teman-teman ya. Gue ngomong gak tahu sama orang yang gak peduli sama gue dan gak respect sama gue, tapi tetap dengan sabar gue ngomong, ini mau gimana. Gue panggil mamanya, sini. Ya dengan sopan gue panggil, tolong bantuin apa yang kemarin Marvel udah omongin, udah sampaikan ke si mamanya ini, tolong lontarkan dan kasih tahu ke anaknya ini. Ya bantuin lah. Marvel pengen berubah, Marvel tuh pengen kerja dan lain-lainnya. Dan gue bilang, minggu depan Senin gue tuh dapat pekerjaan loh, gajinya lumayan loh, gini-gini loh. Tapi cewek ini tetap nggak peduli. Cewek ini tetap dengan gamenya, dia fokus dengan gamenya. Di saat itulah dia itu ibaratnya udah nggak respect sama gue. Dan gue itu sampai rekam dengan HP gue ini ya, tapi HP-nya kereset, teman-teman. Jelas, aduh sedih banget ya, HP gue kereset. Ya, dan nggak, jadi hilang semua, isi galerinya hilang semua, teman-teman. Jadi gue makanya gue buat konten lagi, karena ya hilang semua bahan-bahan kontennya. Bahan-bahan konten yang udah gue buat tuh hilang semua karena HP gue tuh kereset. Nah, jadi intinya ketika gue itu tahu seperti itu, gue sedih, gue ambil HP, gue rekam video, gue bilang, tolong jelasin sekali lagi pakai bahasa Indonesia yang benar. Ngomong, bangun gitu. Jangan main HP, lepasin HP-nya, tolong ngomong yang bener, serius lah, jangan bersanda kayak gini gitu kan. Gue dengan keringet dingin, gue tuh bilang kayak gitu. Gue nanya, ini hubungannya mau gimana? Dia bilang dengan gampang ya putus aja gitu kan. Dia kayak gitu, teman-teman. Gue sampai sedih itu tuh, dan gue kayak nanya, terus kalau kita ketemu lagi gimana gitu kan? Ya udah, kalau malas ya nggak mau ketemu. Gue nanya, kok gini sih gitu kan? Nggak mau kasih kesempatan lagi? Nggak mau gini. Gitu, teman-teman, jawabnya tuh. Jadi ketika gue ngomong, dia jawabnya sambil main HP. Dan gue akhirnya bilang kayak, yaudah ya, kalau suatu saat memang Tuhan gak ngendakin kita bersama lagi, tolong jangan sampai ada selek antara pasangan kita yang baru. Gue bilang kayak gitu. Dan akhirnya, gue bangun dari kasur, ya kan. Gue gemeter, teman-teman, itu kaki tuh gemeter banget, teman-teman. Gue bangun, akhirnya gue lihat barang-barang sekitar, sekeliling kamar dia. Buset, ini barang-barang dari gue semua ya. Ternyata uang gue kesini semua selama ini gitu kan. Gue nggak ambil barang-barang itu, gue cuma ngambil, inget saat itu jas hujan sama holder HP yang karena gue butuhin ya kan. Gue cuma ambil 2 barang, gue kayak pamitan sama dia, gue bangun, ya kan. Dia tuh masih main HP. Gue bilang gini, makasih ya buat semuanya. Ya gue nggak nyangka ujung-ujungnya dia yang mutusin. Gue cuma bilang gini, ini kata-kata gue yang paling krusial. Thank you ya buat semuanya, walaupun kondisinya seperti ini, aku tetap mau menjadi hamba Tuhan. Aku mau jadi pendeta. Itu dari gue. Dan gue bilang, bye. Dia cuma jawab, ya. Ya kan, dengan gampangnya. Akhirnya gue keluar kamar. Gue kayak ibaratnya jalan keluar teras. Gue kayak berhenti. Itu kan gue diantarin mamanya juga kan. Gue nanya kayak, mah, sebenarnya si mama ini mau gak sih gue tuh jadi ibaratnya ya nikah gitu dengan dia. Dia bilangnya mau lah ya kan, dengan berbagai macam alasan dia bilang mau lah. Tapi namanya anaknya begini kan, mau gimana lagi? Anaknya udah gini kan, mama juga nggak bisa maksa gitu kan. Mamanya nggak bisa maksain dia untuk nikah sama gue. Loh, ini kok kayak gini ya kan, teman-teman. Ya harusnya kan kalau udah tahu kayak anaknya ini harusnya nikah dengan si cowok ini, ya harusnya kan ibunya kan atau orang tuanya ini kan effort buat sampai pernikahan ini terjadi gitu kan. Tapi mereka malah dengan gampangnya mengikhlaskan gitu loh kalau pernikahan ini gagal ya. Dan akhirnya gue pulang, gue bilang kayak makasih. Gue pulang naik Scoopy, gue nggak balapan, gue nggak ada yang namanya ngebut-ngebutan, nggak ada. Gue pulang ke rumah, ya kan kebetulan mama gue juga dan orang tua gue ya, papa mama gue lagi pulang dari Komsel. Gue gedor-gedor kamarnya, gue bilang kayak, mah, gue langsung nangis, gue langsung peluk mama gue. Gue peluk mama gue peluk papa gue bilang ya kan, kayak, pah, mah, Marvel sayang kalian. Sorry ya kalau selama ini Marvel udah ngecewain. Sorry kalau selama ini Marvel udah nganggap kalian. Ya kan, dia nanya kenapa, dan ya gue bilang gue diputusin. Itu gue sampai dipeluk, ya kan, gue dielus, gue doain dan segala macam. Sampai akhirnya gue tuh nggak bisa tidur, gue akhirnya minta mama gue tuh nemenin gue tidur. Ya,
Sebelumnya, sebelum gue kejadian gue diputusin, teman-teman gue itu udah nge-calling mama gue kayak, "Mah, malam nanti temenin tidur ya." Kayak gue tuh udah ngerasa ada hal yang gak enak terjadi. Dan bener, akhirnya ya terjadi seperti itu. Akhirnya gue malam temenin mama gue tidur, 3 hari ya kan, sampai hari Minggu itu tuh kan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gue itu lemes banget sampai gue bilang, "Tuhan, Marvel mau kerja, Senin Marvel mau kerja," gitu kan. Masa iya lemes kayak gini? Akhirnya ya udah gue kerja, ya kan. Gue sampai ibaratnya 3 hari gak nafsu makan. Ya pada akhirnya gue juga Senin, puji Tuhan, bisa kerja dengan baik. Dan pada akhirnya ya, begitulah kisah hubungan gue. Nah, tapi teman-teman, sebelum itu, balik lagi ke fase dimana gue diputusin, malam-malam itu, gue ngechat si cewek ini. "Thank you ya, udah sejauh ini. Gue gak nyangka lu yang mutusin gue dan lain-lainnya ya kan. Dan semoga yang terbaik terjadi buat dirimu. Ya, salam dari gue, gitu kan, nama gue gitu kan, Marvaino Christian." Dan ya, gitu sih. Pada hari Kamis, malam gue tidur ya kan, Jumat. Sabtu itu gue mikir kayak, "Tuhan, apakah gue bakal balikan lagi atau enggak?" Gue tanya ke Tuhan, "Tuhan, apakah gue akan jadi sama dia atau enggak di masa depan nanti?" Gue tanya sama Tuhan, "Tuhan, gue panik. Tolong kasih tau gue bakal dapat yang lain atau bakal jadi sama dia." Di situ Tuhan ngasih gue jawaban. Tuhan gerakin tangan gue buat ngechat dia. Gue ngechat, "Halo, gimana, apa kabar? Gini. Coba kamu pikir deh, kita mau gimana hubungannya. Gak apa-apa kok, mulai dari awal lagi, gak usah nikah juga gak apa-apa gitu kan. Nanti aja gitu, pacaran lagi kayak dulu, kayak awal gitu kan, kayaknya lebih baik deh. Gimana kalau kita lanjut hubungan kita lagi dari awal?" Gue ngechat, itu gak dibalas sampai malam. Gak dibalas. Akhirnya malam-malam, gue itu ngechat, gue tuh lagi mangkas rambut, gue lagi dikerimbat karena gue pusing, saking pusingnya gue tuh kekerimbat, teman-teman. Gue tuh lihat chat gue gak dibalas. Dan gue cuma bilang, titik. Dan dia cuma read, tapi dia gak balas. Dari situ gue bilang, "Tuhan, aku tahu ini jawaban Tuhan. Memang berat, tapi aku harus terima. Karena jawaban Tuhan pasti yang terbaik." Dari situ, gue tahu, oke, ini dia bukan jodoh gue bakal dapet cewek yang lebih baik. Akhirnya, teman-teman, dari situ, ya kan, ya, beberapa minggu kemudian, gue itu balik ke pendeta gue, ke Bandung, gue bilang kayak, gue mau dibaptis. Akhirnya gue dimuridkan dan dibaptis, teman-teman. Yeay. Ketika gue dibaptis, gue itu kayak datang ke Bandung itu, gue ngomong kayak, "Om, sorry ya, Marvel kesini nggak dengan hal yang kemarin kita tuh rencanakan." Ya, tapi gue rasa kayak si pendetanya lebih seneng lah, karena gue itu datang sana itu ya untuk jadi murid Tuhan gitu kan. Nah, jadi itulah kisah pengalaman hidup gue, kesaksian gue ketika gue itu gagal nikah, setelah berbagai macam effort dan cara, puluhan juta uang yang gue keluarkan, ratusan kali tetesan keringat yang gue keluarkan untuk setiap panas, dinginan yang gue itu lakukan dan jalankan untuk gue itu bisa sampai ke pernikahan yang baik, tapi semuanya malah gagal. Tapi teman-teman, beberapa minggu setelah kejadian itu, tau nggak? Gue itu dikasih tahu sama Tuhan, "Vel, ini bagian dari rencanaku." Tahu nggak kenapa, teman-teman? Setelah dari situ, gue inget, gue itu pernah di kafe, gue pernah nongkrong sendiri, gue tuh kayak nge-scroll TikTok, gue ngeliat orang-orang kaya, gue kayak nanya, "Tuhan, andai gue nggak nikah, gue bisa mungkin jadi kayak orang-orang kaya ini, ya gue mungkin bisa fokus kerja dan ibaratnya bisa kayak mereka. Tuhan, gue tuh masih pengen ibaratnya ikut ibadah remaja, gue masih pengen bisa lompat-lompat sukaria gitu kan. Tuhan, gue tuh masih pengen jadi pendeta, tapi kalau udah kayak gini kan nggak mungkin gue lanjutin kuliah Alkitab, ya kan." Tuhan jamah gue. Tuhan jamah kata-kata gue. Di situ gue diingetin sama Tuhan, "Vel, kamu pernah ngomong gini kan di kafe. Sekarang aku udah kasih kamu kesempatan, lakuin itu. Aku akan dukung semua itu yang kamu katakan sebelumnya." Dari situ, teman-teman, gue kembali pulih, gue kembali semangat lagi. Dari situ gue bilang, "Tuhan, aku akan sukses menjadi orang yang mapan. Aku akan sukses menjadi pendeta. Aku akan melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh." Dari situlah, teman-teman, gue menerima panggilan Tuhan. Pada akhirnya gue ke Bandung lagi dan gue dibaptis. Dan ya, semua orang seneng banget ketika melihat gue itu dibaptis, karena gue menemukan di mana jati diri gue itu kembali, ya kan. Panggilan Tuhan itu ada buat gue. Jadi, gue itu seperti biasa, ya, gue tuh seneng banget bahwa ketika Tuhan itu ada buat gue di saat gue jatuh, dari dulu hingga sekarang. Ya, dan titik di mana gue itu sebenarnya dari awal memang banyak orang yang ibaratnya orang-orang yang tertentu
Ya, pendeta ataupun lain-lainnya yang punya hikmat dari Tuhan mengatakan bahwa gue itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Marvel, kamu tuh bakal jadi pendeta. Marvel, kamu tuh bakal dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi gue masih kayak, nggak mungkin lah. Gue mah males lah kayak gitu kan. Gue malas jadi pendeta, gue nggak suka pendeta, gue benci pendeta. Awalnya gue benci. Tapi ternyata Tuhan malah jadikan gue sebagai hambanya, yaitu menjadi seorang pendeta tentunya teman-teman. Dan dari situlah mulai keinginan gue untuk kembali bersekolah. Gue pengen sekolah, gue pengen lulus SMA, gue pengen nanti bisa kuliah, ambil jurusan teologi ataupun ambil jurusan Alkitab. Dan gue pengen menjadi seorang penginjil yang bisa menginspirasi bagi anak-anak muda. Teman-teman, gue merasakan perjalanan gue itu nggak gampang untuk gue lakuin. Nggak gampang untuk gue laluin, teman-teman. Tapi gue ngerasa Tuhan itu begitu baik buat gue. Di saat gue bener-bener hancur harapan hidup, gue kehilangan harapan untuk hidup, gue kehilangan masa depan, gue merasa masa depan gue udah hilang dan musnah. Di situ Tuhan malah ngangkat gue dengan sangat-sangat tinggi dan gue nggak habis pikir dengan hal itu. Gue nggak akan mengira-ngira kalau gue itu akan dipakai untuk jadi seorang pendeta. Dan gue gak akan mengira-ngira kalau Tuhan itu mengkonfirmasi dan meng-ACC perkataan gue ketika gue pengen jadi orang kaya, ketika gue pengen jadi orang yang sukses, ketika gue pengen berhasil dalam segala bidang. Tuhan itu malah ibaratnya apa ya? Menjanjikan gue masa depan yang indah. Di saat gue itu lagi terpuruk-puruknya. Ya. Sorry gue nangis. Ya. Jadi, itulah dimana kisah awal gue itu, yang tadinya gak kepikiran jadi pendeta, tiba-tiba gue memutuskan untuk mengambil keputusan untuk gue itu berjalan menjadi seorang penginjil sampai gue bisa menjadi seorang pastor nantinya. Teman-teman, ini bukan perjalanan yang gampang, bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang ibaratnya biasa-biasa aja untuk dilewati. Gue merasa bahwa pengalaman gue itu sangat luar biasa, terlebihnya Tuhan sangat luar biasa memakai kehidupan gue dan memakai cerita gue itu bisa menjadi berkat buat kalian semua. Tapi teman-teman, sekali lagi gue bilang, kesalahan yang gue lakukan di dalam pacaran itu tidak boleh kalian lakukan juga, ya. Kalau kalian pacaran jangan kayak gue, kalian harus pacaran dengan sehat, pacaran dengan menjaga kekudusan, dan ingat ya, gak semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan kayak gue. Gak semua orang, anak-anak muda yang mungkin sama kayak gue, mereka itu ujung-ujungnya bisa jadi pendeta, mereka itu ujung-ujungnya bisa jadi orang kaya, atau mereka itu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa sukses, ya kan? Enggak. Kita tuh mendapatkan kesempatan yang berbeda-beda, jadi jangan mencobai Tuhan Allah. Tapi ketika gue udah tahu gue itu dikasih sama Tuhan kesempatan, disitulah gue gak menyanyiakan dan gue langsung ibaratnya mau mengambil keputusan untuk dibaptis dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah teman-teman, intinya itu dari gue. Jadi gue sangat luar biasa banget ya. Tuhan itu hadir dalam kehidupan gue. Nah dari situ gue mulai berbulan-bulan berlalu, gue mulai move on, gue mulai berdamai dengan diri gue pribadi. Dan sampai akhirnya gue itu merasa banyak hal yang terjadi. Ya ibaratnya setelah kejadian itu berakhir, banyak hal-hal yang gue tuh ibaratnya bisa simpulkan. Banyak kesimpulan terjadi yang bisa gue itu katakan bahwa semua ini bagian dari rencana Tuhan. Bayangin, Tuhan udah merencanakan kalau gue itu gak boleh, jangan sampai gue nikah sama si cewek ini, karena cewek ini gak baik, cewek ini gak bener. Cewek ini ibaratnya bukanlah orang yang tepat untuk gue. Cewek ini itu nggak membawa gue itu lebih dekat dengan Tuhan, tapi malah menjauhkan gue dari Tuhan. Ketika gue mau dibaptis, gue nungguin cewek ini nggak mau dibaptis, akhirnya gue jadi gagal baptis. Ketika gue mau nikah, tapi si cewek ini malah ya ibaratnya gak niat, akhirnya membuat gue ikut-ikutan gak niat, akhirnya membuat gue ikut-ikutan negatif, teman-teman. Tuhan nggak mau anaknya itu tersesat seperti itu. Dan dari situ Tuhan bilang, aku akan kasih anakku yang lebih baik. Aku punya banyak sekali anak-anakku yang cewek di dunia ini, akan aku siapkan satu yang sepadan untuk kamu. Dari situ gue semangat lagi teman-teman. Gue nggak pusing tentang jodoh gue. Gue tahu jodoh gue ada di tangan Tuhan dan gue tahu gue akan ketemu dengan jodoh gue itu di ladang Tuhan. Entah di saat gue penginjilan, entah di saat gue itu ke gereja, ya kan gue akan bertemu dengan orang, dengan wanita yang nanti akan sepadan dengan gue, dan gue akan bertemu dengan wanita yang udah Tuhan siapkan dari dulu. Ya, dari saat ini hingga saat gue bertemu nanti. Ya, teman-teman. Yang penting intinya, supaya semua itu berhasil, supaya gue itu bisa menjadi orang yang mapan, keuangannya, gue itu bisa menjadi orang yang sukses dalam segala bidang yang gue lakukan. Satu hal yang gue perlu lakukan, yaitu gue harus tetap berada di jalan Tuhan. Kalau gue meleset dari jalan Tuhan, gue nggak dengar kata Tuhan, gue meleset belok ke kanan atau ke kiri, percayalah, kehidupan gue akan hancur. Gak ada jalan lurus yang terbaik selain jalan dari kebenaran firman Tuhan. Kalau gue mau sukses, kalau gue mau berhasil, gue harus jalan di kebenaran firman Tuhan. Tapi teman-teman, walaupun kenyataannya itu tidak semudah yang gue bicarakan, dan
sungguh sangat amat berat perjalanannya. Tapi kalau memang Tuhan menyediakan masa depan yang sungguh indah di tangan Tuhan, gue siap melakukan apapun itu untuk Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Dan teman-teman, sesuai dengan nama gue, Marvelino, yaitu dalam artiannya ya dalam bahasa luarnya itu luar biasa. Dengan Kristian, yaitu Kristen. Ya, gue akan menjadi seorang pembawa agama Kristen yang luar biasa, yang pastinya gue itu akan menjadi orang yang sangat-sangat Tuhan pakai dengan luar biasa di agama Kristen. Ya, itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tentunya lebih luar biasa Tuhan dibandingkan gue, teman-teman, karena tanpa Tuhan, nama gue itu nggak akan luar biasa. Ya, jadi tentunya Tuhan Yesus itu baik banget buat gue. Tuhan tuh selalu ada buat gue, teman-teman. Jadi kalau dari setiap kalian semua merasa saat ini kalian down, kalian lari sama Tuhan. Karena Tuhan juga melawat gue. Tuhan manggil gue. Itu di saat titik terendah gue. Di saat gue itu hampir kehilangan harapan hidup. Di saat gue merasa semua itu udah gak ada lagi buat gue. Tapi Tuhan itu selalu datang di saat gue itu lagi sendirian. Ya, teman-teman. Itulah kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa di atas kehidupan kita. Yang membuat kita semua itu masih ada hingga saat ini. Dan dari situ gue bilang sama Tuhan, gue pengen semangat untuk bikin konten, gue pengen semangat jadi influence untuk menyebarkan banyak sekali kesaksian dan juga kebenaran firman Tuhan, banyak sekali perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan gue, dan juga orang-orang lainnya, yang pasti bisa memberkati banyak orang-orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, jadi itu kisah dari gue, itu kisah di mana awal mula gue itu menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pastor ataupun pendeta, itu cerita di mana gue itu bisa menggenapi panggilan Tuhan. Ketika Tuhan panggil gue angkat telepon, gue tanya, di mana Tuhan? Oh, di sini. Yaudah, gue OTW. Ya, kayak gitu ceritanya. Jadi, gue berharap bukan hanya gue yang mengalami panggilan Tuhan, gue juga berharap kalian semua, sebagian besar dari kalian yang menonton video ini, menerima panggilan dari Tuhan. Setiap panggilan kita dari Tuhan itu berbeda-beda. Ya, jadi hargai panggilan Tuhan apapun itu. Ketika Tuhan manggil kamu untuk menjadi seorang ini, seorang itu, walaupun bukan menjadi seorang pendeta, kamu hanya seorang penginjil, atau kamu hanya seorang yang pelayanan di gereja, tetap bersyukur. Karena nggak semua orang bisa menerima panggilan Tuhan, dan nggak semua orang bisa menjawab dan menjalaninya. Semua orang mungkin bisa Tuhan panggil dengan panggilan Tuhan. Mau jadi pendeta nggak? Kamu mau jadi pelayan Tuhan nggak? Kamu mau jadi pelayanan di gereja nggak? Mau ambil pelayanan di gereja nggak? Tapi nggak semua orang mau jawab teleponnya. Nggak semua orang mau konfirmasi. Nggak semua orang mau menjalani. Nggak semua orang mau nurut. Tapi percaya ketika kita menerima panggilan Tuhan, itu hoki yang pertama. Dan kedua, ketika kita itu ibaratnya menjalani panggilan Tuhan, kita mau nurut sama Tuhan, kita mau lakuin panggilan Tuhan, hidup kita 100%, 1000%, 100 juta persen udah terjamin di tangan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita menerima panggilan Tuhan, di saat kita tersasar, kita balik lagi karena Tuhan nelpon, kamu kesasar, kamu tuh nggak boleh lewat sini, kamu harusnya lurus gitu kan. Itu dimana Tuhan itu membimbing kita. Jadi, gue harap setiap kita yang mungkin udah menerima panggilan Tuhan, kita tahu kita tuh diterima sama Tuhan, kita itu dipanggil sama Tuhan, terimalah panggilan tersebut, dan stay setia sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Oke teman-teman, itu cerita dari gue. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua dan bisa menjadi berkat untuk kalian semua. Dan tentunya gue cuma pengen sampaikan bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jika saat ini kalian masih bernafas, kalian masih bisa melihat video ini, tandanya Tuhan masih ada beserta kalian. Oke? Itu dari gue, and God bless you. Bye-bye.